Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang algoritma. Selamat datang kembali di kelas informatika. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Jangan lupa untuk mencatat poin penting dari apa yang akan Ibu sampaikan. Mari kita simak video selengkapnya. Asal kata algoritma berasal dari seorang ilmuwan bernama Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang berasal dari Persia. Kata al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm, yang kemudian lambat laun menjadi algoritm, dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Logika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Pengertian mendasar tentang algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dalam memecahkan suatu masalah. Tujuan dari mempelajari algoritma adalah agar kita dapat membiasakan diri melakukan suatu perencanaan apabila menyelesaikan suatu masalah. Permasalahan yang diselesaikan dengan suatu perencanaan yang matang, maka akan mendapatkan solusi yang lebih optimal dibandingkan menyelesaikan masalah tanpa menggunakan suatu perencanaan. Berikut adalah 5 ciri penting yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah algoritma. Yang pertama, algoritma mempunyai awal dan akhir. Yang kedua, memiliki instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu maksudnya setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki makna ganda. Yang ketiga, memiliki masukan atau input atau disebut juga dengan kondisi awal. Yang keempat, memiliki keluaran atau output yang disebut juga dengan kondisi akhir. Dan yang kelima adalah algoritma harus efektif, setiap langkah harus sederhana dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Dalam penulisan algoritma tidak ada aturan baku terkait penulisan, yang penting mudah dibaca dan dipahami. Meskipun begitu, untuk menghindari kekeliruan terhadap notasi algoritma, notasi yang sering digunakan dalam menuliskan algoritma yaitu ada 2. Yang pertama adalah kalimat deskriptif dan yang kedua adalah dalam bentuk flowchart atau diagram alur. Lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama adalah notasi algoritma yang dituliskan dengan kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma menggunakan bahasa deskriptif dilakukan dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa natural atau bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Ibu contohkan algoritma untuk aktivitas makan. Masalah persoalan utamanya adalah makan. Maka kita akan membuat langkah-langkah yang dilakukan jika kita akan makan. Dalam penulisan algoritma menggunakan kalimat deskriptif, maka akan didapat langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mulai. 2. Cuci tangan. 3. Menyiapkan peralatan seperti sendok, piring, garpu, dan lain-lain. 4. Mengambil nasi dan menaruhnya di atas piring. 5. Mengambil lauk dan menaruhnya di atas nasi. Yang ke-6 mengambil air minum. Yang ke-7 membaca doa. Yang ke-8 baru mulai aktivitas makan. Setelah selesai yang ke-9 kita akan mencuci peralatan makan dan kemudian selesai. Contoh kedua adalah algoritma yang dituliskan dengan bentuk flowchart atau diagram alir. Penulisan algoritma dengan menggunakan flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Seperti yang terlihat di layar monitor kalian. Di dalam diagram terdapat simbol-simbol yang pada tiap-tiap simbolnya memiliki makna yang berbeda-beda. Masalah utamanya masih sama yaitu makan, namun hanya penulisannya saja yang dibedakan. Jika tadi dalam kalimat deskriptif kita menggunakan bahasa natural sehari-hari, dituliskan langkah per langkah, pada flowchart juga sama, dituliskan langkah per langkah, namun dalam bentuk bagan yang sambung menyambung menjadi satu dari awal hingga akhir.
Bentuk dasar algoritma terbagi menjadi 3, yaitu sekuensial, pengulangan, dan percabangan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.